Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Saya akan menjelaskan kembali terkait dengan ragam bahasa, juga menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Dan ini saya sifatnya hanya mengulas, jadi tidak terlalu panjang nanti. Ragam bahasa itu kan variasi bahasa sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari ternyata kita menggunakan beberapa variasi bahasa. Nah, jenis-jenis ragam bahasa itu sudah disinggung tadi, seperti ragam tulis, ragam lisan, kemudian ragam resmi, kemudian ragam baku, ragam non baku, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih ragam bahasa lisan itu, dan apa ragam bahasa tulisan, dan apa yang membedakan keduanya? Baik, ragam bahasa lisan. Ya, kalau ragam bahasa lisan itu hubungannya adalah seperti yang kita sering gunakan dalam bercakap-cakap. Artinya, kita hanya membutuhkan alat ucap sebagai medianya, sebagai alat ucap untuk mengeluarkan suara dalam bercakap-cakap atau melisankan sesuatu. Nah, kemudian bagaimana dengan ragam bahasa tulisan? Beragam bahasa tulisan itu bisa kita lihat dari bagaimana kita membutuhkan sesuatu sebagai media untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya, kita membutuhkan pulpen untuk menuliskan sesuatu karena kita menulisnya secara tulisan menggunakan bahasa sebagai medianya. Kemudian kita membutuhkan misalnya laptop untuk mengetik, kemudian kita membutuhkan kertas dan lain sebagainya untuk menuangkan ide gagasan yang ingin kita sampaikan. Nah, ragam lisan ini kembali ke ragam lisan. Ragam lisan itu menghendaki dua orang dalam berkomunikasi. Jadi selalu bisa kita lakukan dua orang, ada proses interaksi. Jadi tidak bisa misalnya kamu mau berbicara sendiri, nanti akan dibilang kamu agak gangguan, ya. Jadi bisa berbicara sendiri, misalnya mungkin kamu sedang berlatih berpidato dan lain sebagainya. Itu baru proses latihan. Tapi ketika kamu akan berpidato, tentu akan ada orang lain yang mendengarkan apa yang ingin kamu sampaikan. Maka sebenarnya itu adalah komunikasi dua arah. Nah, sedang ragam lisan, unsur-unsur yang ada di dalam ragam lisan itu yang berarti unsur gramatikal, subjek, predikat, objek, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi poin. Ragam lisan itu sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Ini yang dari tadi sedang dibincangkan di dalam grup ya, bahwa ruang dan waktu itu seperti apa, situasi itu seperti apa. Anda mengerti situasi? Situasi adalah keadaan di mana sebuah komunikasi itu dijalankan. Misalnya, situasinya adalah Anda sedang berada di pasar, Anda ingin melakukan percakapan secara lisan dengan seorang pedagang misalnya, kemudian pada waktu tersebut di sebuah pasar, ya, Anda harus memilih satu ragam bahasa yang bisa digunakan dan dimengerti oleh lawan tutur atau pedagang. Tidak mungkin Anda menggunakan bahasa resmi di dalam pasar. Misalnya Anda mau bertanya berapa harga tomat misalnya, kemudian karena Anda mau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, subjek predikatnya harus jelas, kemudian Anda menanyakan, Ibu, berapakah harga tomat ini per
tumpuk, misalnya Anda bertanya seperti itu. Nah, secara konteks dan situasi ini sangat tidak sesuai dengan ruang dan kondisi di pasar. Jadi, yang dimaksud dengan kita menyesuaikan sesuai dengan konteks, sesuai dengan situasi dan waktu adalah itu. Kita membaca ruang yang kita akan gunakan sebagai media ruang di mana kita berada. Nah, selanjutnya adalah ragam lisan ini sangat ditentukan juga oleh mimik, ekspresi ya. Kalau kita bicara ragam lisan kan kita berbicara ekspresi, bagaimana panjang rendahnya suara, kemudian bagaimana apakah kasar atau tidak, kan kita ditentukan di situ. Misalnya kamu berkata, berapa harga tomat ini? Nah, itu kan berbeda ketika kamu bertanya, Ibu ini berapa? Kemudian kamu, oh ini harganya segini, dan kamu bisa langsung membayar. Nah, sebenarnya ini kita memang bicara konteks, kita bicara situasi dan kondisi. Sikon ya, orang biasa menyebut sikon. Jadi kita betul-betul harus memahami di mana kita harus menggunakannya. Nah, kalau di dalam ragam lisan kita menggunakan itu ada panjang tinggi rendahnya suara, sedangkan di dalam ragam tulis kita mengenal tanda baca, kemudian kita mengenal misalnya huruf besar, huruf miring, huruf kapital, dan lain sebagainya. Nah, perbedaannya adalah kalau di dalam ragam tulis kita betul-betul harus menerapkan bagaimana menulis yang baik dan benar sesuai dengan yang tadi disebutkan, adalah sesuai dengan kaidah. Kaidah itu seperti apa? Tadi sudah disebutkan sama teman-temannya yang berpresentasi dan yang menjawab bahwa harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Itu bisa tata baku bahasa Indonesia, bisa juga sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EB. Jadi kita mempunyai beberapa pedoman tata baku yang harus kita jadikan rujukan dalam menulis. Nah, selanjutnya ragam tulis tidak harus ada teman bicara. Nah, ini ada perbedaan antara ragam tulis dan ragam lisan. Ragam tulis sebenarnya kita nggak perlu ada teman bicara, kita menulis saja seperti itu. Nah, artinya bukan berarti kita sebenarnya menulis itu untuk dibaca orang, artinya kita sebenarnya butuh pembaca. Tetapi ketika kita menulis tidak perlu ada orang di depan kita. Jadi kita boleh menulis sendiri tanpa ada orang di depan kita. Kemudian ragam tulis tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Jadi kita bisa menulis dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita bisa melakukan aktivitas menulis karena tidak tergantung oleh ruang dan waktu. Nah, kalau misalnya kita menulis di rumah misalnya, ya cara menulisnya akan sama saja dengan cara menulis yang kita lakukan di kantor, di kelas, dan lain sebagainya. Artinya kita tetap memerhatikan kaidah bahasa yang kita gunakan. Kemudian ragam tulis selalu harus memperhatikan kaidah, tidak boleh mengabaikan kaidah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ragam baku? Nah, ragam baku ini adalah ragam yang diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya. Nah, ragam baku ini memiliki sebuah rujukan norma bahasa. Ragam baku itu biasanya kita gunakan di mana? Ragam baku biasanya kita gunakan dalam menulis. Bahasanya harus baku. Baku itu berarti merujuk ke
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya apalagi ini ciri cendekia. Oke. Nah, ini yang tadi sempat menjadi pertanyaan ya. Bagaimana sebenarnya kita menggunakan ragam sebentar, ini ada tadi pertanyaannya siapa? Ragam lisan dan ragam tulis sudah Ibu jelaskan. Kemudian ya, ragam tulis itu merujuk pada tata bahasa yang baku atau sesuai kaidah. Ragam lisan itu kita mengacu pada konteks ya. Jadi di mana kita berada, misalnya kamu pulang kampung misalnya ya. Kamu pulang kampung, kemudian kamu bicara dengan ada orang misalnya berkelahi di samping rumah misalnya, kemudian kamu bicara dengan kamu punya bapak, mari kita pergi mediasi dulu mereka. Nah, kata mediasi ini kan mungkin bagi kamu tahu, paham sebagai seorang yang berpendidikan, kamu paham kata mediasi ini. Tapi kalau orang tua yang sehari-hari memang dia tinggalnya di kampung, dia mungkin sekolahnya tidak seperti Anda, tentu kata mediasi ini adalah kata yang sulit untuk beliau gitu. Jadi ketika kamu mengatakan, Bapak mari kita pergi mediasi ini yang berkelahi di samping rumah. Nah, mungkin bapaknya akan bertanya, mediasi itu apa? Nah, ini ada kata sulit yang belum tentu dipahami oleh semua orang, khususnya orang yang memang tidak berhubungan langsung dengan bacaan dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Ini adalah konteks di mana kamu berbicara dengan bapakmu, yang lawan bicaramu ini kamu tahu mungkin di tingkat pendidikannya tidak setara. Memang ada orang yang walaupun tingkat pendidikannya tidak tinggi, tetapi karena rajin membaca, mungkin rajin berinteraksi dengan orang lain dan lain sebagainya, dia memiliki kosakata, memiliki pengetahuan kosakata yang baik misalnya. Ada juga yang terbatas seperti ini. Nah, ketika kamu menggunakan kata mediasi dalam konteks kamu berbicara dengan lawan bicaramu yang kamu yakin tidak bisa mengerti kata itu artinya kamu tidak berbicara sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam artian betul-betul bahasa lisan itu harus kita memahami siapa lawan tutur kita. Itulah yang dimaksud dengan kondisi di mana kita bicara. Misalnya kamu bicara dengan saya di dalam grup, tidak mungkin kan kamu bilang, "Weh ibu, lu bagaimana?" Nah, itu kan tidak mungkin. Artinya itu situasinya tidak memungkinkan untuk kamu bicara seperti itu. Kenapa? Karena saya bukan teman sebayamu. Saya adalah misalnya dosen atau guru. Tidak mungkin kamu menyatakan seperti itu. Nah, demikian juga ketika itu yang kita sebut dengan memahami situasi dan kondisi, ruang dan waktu di mana kita bercakap atau di mana kita berbicara. Nah, sebenarnya apa sih untungnya kita menggunakan ragam lisan dan ragam tulisan? Masing-masing ada keuntungannya ya. Kalau ragam lisan tentu kita bisa berinteraksi secara langsung, cepat, dan bisa langsung dikoreksi oleh orang yang kita ajak bicara. Misalnya ada dua orang saling bicara, kemarin lu pun nilai berapa? Misalnya dia menggunakan bahasa Melayu Kupang. Kemarin lu pun nilai berapa? Kayaknya nilai bagus, saya dapat 20, kok 20 bagus. Lu pun nilai kayaknya bagus ya, dapat 80. Terus dijawab sama temannya, "Oh tidak, saya pun nilai juga tidak bagus, saya pun nilai hanya 50 sah." Nah, itu kita kalau menggunakan bahasa Melayu Kupang. Ini artinya ragam tidak resmi, tapi boleh kita gunakan dalam berkomunikasi antar sesama teman. Itu boleh. Jadi bukan berarti kamu harus terpaku dengan ragam bahasa ragam bahasa baku. Ya, dalam berkomunikasi
faktor pentingnya adalah di mana ruang dan waktu kita akan berkomunikasi. Jadi harus melihat teman. Nah, ketika kamu semua ada di dalam kelas dan pembelajaran kita mulai, maka kita akan berubah menggunakan ragam bahasa resmi. Dan ragam bahasa resmi artinya apa? Kita menggunakan kaidah-kaidah dalam berkomunikasi. Jadi sudah tidak sebebas ketika kamu berbicara dengan teman sebaya. Nah, itu maksud dari kita memerhatikan ruang dan waktu. Nah, ketika ada teman yang berbicara, oh nilaimu 80, ternyata tidak langsung bisa dikoreksi oleh orang yang tersebut bahwa tidak, nilai saya 50. Nah, itu langsung. Tapi kamu bayangkan ketika ragam bahasa tulisan. Ketika ditulis oleh seseorang bahwa si A mendapatkan nilai 80 dan bagus, itu tidak bisa langsung dikoreksi oleh si A karena dia tidak ada di hadapan penulisnya. Nanti ketika tulisan itu sudah dicetak dan dibagikan, maka baru dia bisa mengoreksi bahwa dia hanya mendapat nilai 50 misalnya. Jadi ini menyangkut waktu ya. Jadi kalau misalnya lisan itu karena kita berhadapan langsung, jadi proses komunikasinya berlangsung secara cepat, sedangkan tulisan itu dia agak lama sih untuk ini. Hanya ketika kita menulis, kita jadi lebih membutuhkan waktu kita jadi lebih banyak waktu untuk menjelaskan apa yang bisa kita jelaskan. Karena ketika kita berbicara secara lisan, mungkin tidak banyak yang bisa kita ucapkan karena keterbatasan ruang dan waktu tadi. Selain itu, ragam tulis itu juga bisa dijadikan sebagai sebagai dasar hukum karena berbukti. Nah, kalau ragam lisan, misalnya kita selesai berbicara selama tidak ada orang yang merekam, itu tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti. Jadi kurang lebih itu yang bisa Ibu bagikan ya. Kemudian apalagi nih yang harus dijelaskan? Oh iya, tadi ada yang sempat menyinggung apa sih ragam bahasa Indonesia yang ragam bahasa yang baik. Ragam bahasa yang baik dan ragam bahasa yang benar. Oh iya, ini bahasa Indonesia itu kan ada bahasa yang baik dan benar. Nah, konteks baik dan konteks benar itu sebenarnya ada perbedaan. Baik itu apa dan benar itu seperti apa. Nah, sebenarnya sederhana. Baik adalah ketika kita berkomunikasi secara lisan, kita memerhatikan ruang dan waktu di mana kita harus berbicara. Artinya kita harus bijak siapa lawan bicara, di mana kita bicara kita harus bijak menentukan ragam yang harus kita gunakan. Misalnya, ya tadi sudah banyak contoh Ibu jelaskan. Jadi kita harus bijak. Nah, benarnya adalah cara kita menggunakan bahasa ragam itu harus sesuai dengan apa tadi? Sesuai dengan kaidah. Nah, benar itu sesuai kaidah. Baik itu adalah komunikatif. Kemudian apalagi? Nah, ya ini cukup. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Nah, ini pertanyaan In tadi, ragam bahasa yang dapat dikategorikan sebagai ragam dialek. Oh ya, dialek misalnya ragam dialek Melayu, Kupang misalnya, Lu, Beta, Sonde dan lain sebagainya. Itu masuk ke apa? Ragam bahasa tidak resmi. Jadi ragam bahasa resmi itu apa? Oh, ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, selanjutnya
boleh nggak kita menggunakan? Boleh, dalam berkomunikasi boleh kita menggunakan dialek dan lain sebagainya. Tetapi itu ragam dialek tidak bisa kita gunakan dalam kegiatan-kegiatan formal. Kemudian selanjutnya, faktor apa yang menyebabkan ragam bahasa menjadi satu? Dengan cara apa penyebaran ragam bahasa dipersatukan, dan berikan contoh. Nah, pertanyaannya membingungkan ya. Sebenarnya apa ya maksudnya? Ini mungkin Ibu sudah menjabarkan banyak. Faktor apa yang menyebabkan ragam bahasa menjadi satu? Ragam bahasa itu banyak, tidak satu. Ada ragam lisan, ragam tulis, ada ragam resmi, tidak resmi, ada ragam formal, tidak formal, dan lain sebagainya. Tidak satu. Jadi tidak ada yang dipersatukan. Oke ya, nanti bisa dipelajari dari video dan makalah yang sudah dibagikan. Bagaimana cara menggunakan ragam bahasa yang baik? Tadi sudah terjawab ya. Kemudian itu dari Ardin tadi. Terus, di mana ragam bahasa resmi digunakan? Dalam situasi-situasi formal. Contoh, di sekolah, di kampus, dalam rapat-rapat resmi, kemudian dalam upacara-upacara kenegaraan dan lain sebagainya. Intinya adalah selagi pertemuan itu adalah pertemuan resmi, kita wajib menggunakan ragam bahasa resmi. Nah, bagaimana ketika ragam bahasa tidak resmi digunakan di mana? Digunakan sesuai dengan konteks siapa yang Anda temui, di mana, dan kapan Anda bertemu dengannya. Kemudian, perubahan apa saja yang terjadi pada ragam bahasa? Perubahan apa saja yang terjadi pada ragam bahasa? Perubahan. Sebenarnya ini maksud pertanyaannya bagaimana ya? Mungkin maksudnya adalah apakah ragam bahasa itu bisa berubah-ubah atau bagaimana ya? Jadi ragam bahasa itu kan banyak. Kalau ditanya dia berubah atau tidak, sesuaikan dengan perkembangan kebahasaan. Kalau misalnya ragam resmi itu kan berarti kita merujuk, dan ragam bahasa yang baku, kita merujuk ke kaidah. Nah, kaidah ini adalah kamus misalnya tata baku bahasa Indonesia, kemudian bisa juga yang paling wajib adalah ejaan bahasa Indonesia. Nah, ejaan ini bisa berubah. Contohnya, kita dari dulu mungkin ada kalau sejarah ejaan ya mungkin minggu depan akan kita pelajari. Mungkin ada misalnya ejaan Suwandi, ejaan Van Ocean, ejaan Republik, dan lain sebagainya. Itu contoh dari perubahan-perubahan yang ada di dalam kaidah ejaan. Jadi bisa berubah. Tapi kalau ditanya ragam bahasa itu berubah, ya pasti akan mengalami perubahan sesuai dengan perubahan kaidah. Nah, itu mungkin rangkuman pertanyaan dan pertanyaan yang sudah Ibu rangkum di dalam video ini. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang sudah menjadi pertanyaan dan apa yang sudah kurang mungkin dari presentasi teman-teman sekalian, adik-adik sekalian. Terima kasih. Untuk selanjutnya Ibu akan berikan kesempatan kepada adik-adik untuk berdiskusi, dan mungkin ada yang belum jelas, silahkan bertanya dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.